Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang berada di Ensiklopedia Budaya, di channel yang membahas tentang budaya. Oke guys, untuk kali ini saya akan membahas tentang sebuah tempat yang namanya Rainbow Village ya, atau desa atau mungkin perkampungan pelangi. Dan sebelum saya lanjutin lagi, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share ya untuk mendukung channel ini. Dan kalau Anda lihat ya, seperti yang saya katakan tadi, Rainbow ini ya, bukan Rainbow Cake tapi Rainbow Village ini merupakan sebuah tempat yang unik ya guys ya. Bisa dilihat nih, tempatnya itu penuh dengan lukisan-lukisan, penuh dengan warna-warni di sana sini. Nah, kalau ngobrolin tentang tempat ini ya, ini kita nggak bakal menyangka kalau tempat ini itu dulunya itu sempat mau digusur nih guys ya. Oke, saya mau ngobrolin dulu lah tentang siapa yang punya ide di balik desa yang atau semacam perkampungan lah, pemukiman yang penuh warna kayak gini ini. Nah, orang yang berada di balik ide seperti ini adalah kakek Wang Yongfu ya. Ini merupakan salah seorang veteran yang tersisa di kawasan perkampungan tersebut guys ya. Dan kalau ingin tahu tempatnya itu di mana? Tempatnya ada di Taiwan ya, tepatnya di daerah Taichung. Nah, ngobrolin soal kampung ini, kenapa kok ada lukisan-lukisan kayak gini? Apakah ini dilukis sama seniman? Enggak guys, ternyata yang punya ide itu adalah kakek Huang Yongfu sendiri ya. Nah, kakek Huang ini melukis rumahnya yang pertama kali, dan kemudian karena kegemaran dia untuk melukis, dia itu kemudian melanjutkan melukis ke rumah tetangga-tetangganya ya di kawasan tersebut saat itu. Dan waktu dilukisnya ini guys ya, proses pembuatannya ini tidak banyak orang yang tahu ya, kalau di sini merupakan pemukiman yang dilukis atau gimana gitu, sampai ada yang tahu tentang ya desa ini atau perkampungan ini ya, lebih tepatnya kalau ini karena nggak jauh ya dari kota. Terus kemudian ada ya kayak semacam peristiwa yang mungkin membuat sedih gitu ya, karena pemerintah setempat itu suatu hari memutuskan untuk menghancurkan pemukiman ini. Tapi nah, ini digagalkan oleh petisi yang dibuat masyarakat dan mahasiswa dari universitas setempat. Nah, sayang kan kalau tempat yang secantik ini, nah ini bisa nggak apa ya, bisa hilang dari ini ya, dari tempat itu, atau mungkin dari Taiwan gitulah. Dan berkat kegigihan dari para masyarakat dan mahasiswa itu, akhirnya tempat yang ya kayak ginilah yang bisa dilihat di layar monitor Anda itu ya, ini ternyata akhirnya diminati oleh wisatawan ya. Dan pingin tahu kan berapa orang yang menuju ke sana itu setiap tahunnya? Nah, ini ternyata pengunjungnya itu lebih dari 1 juta wisatawan guys ya tiap tahunnya. Nah gitu, jadi tempatnya itu bisa untuk selfie bagi yang suka selfie, terus kemudian buat foto-foto ya. Dan tempat ini guys, kalau menurut saya sih cukup berseni ya. Dari gambaran yang sederhana dengan penuh warna, akhirnya bisa membuat tempat yang tadinya mungkin dianggap ini ya, merusak pemandangan pemukiman ini karena apa ya, karena kurang berseni, atau mungkin
tengah-tengah tempat yang modern yang serba wah. Ada tempat yang mungkin dianggap jelek ya atau kumuh. Nah, tapi dengan kegigihan dari kakek Huang ini, akhirnya tempat ini disulap menjadi seperti yang ada di monitor Anda. Jadi gitu. Dan tempat ini dibuka setiap harinya itu jam 9 sampai jam 16 gitu ya. Dan setiap pengunjung itu digratisin guys ya. Jadi kalau ini ya, kalau mungkin ingin mendukung ya tempat ini supaya terawat dengan baik ya, karena yang dicat itu nggak hanya tembok aja guys ya, yang dicat juga lantainya, juga ada batu-batu yang ada di situ itu juga dicat juga guys ya, karena ini ya, karena kekreatifan dari ini ya, dari ya seorang veteran yang juga punya daya seni yang tinggi gitu ya. Dan kalau pingin mendukung, nah caranya gimana? Ya caranya ya bisalah membeli kopi lah yang mungkin ditawarkan di sana. Terus kemudian bisa beli juga kartu pos, atau juga bisa memasukkan donasinya ya di kotak sumbangan yang ada di situ. Jadi seperti itu guys ya. Dan kalau dilihat tempatnya itu ya meskipun sederhana ya, tapi orang nggak bakal nyangka bahwa tempat ini itu nyaris nggak akan kita bisa lihat kalau tempat ini berhasil digusur. Jadi sayang banget kan. Jadi meskipun kecil atau mungkin diremehkan gitu ya, tapi dengan kegigihan seorang kakek Huang, akhirnya tempat ini jadi tempat yang keren banget. Dan tidak hanya di Taiwan, tapi juga dikenal sampai ke mancanegara. Jadi gitu guys ya. Nah ini bisa dilihat ya. Oke. Dan sekali lagi jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini guys. Dan saya ucapkan selamat datang di channel ini. Jangan ini ya, jangan sampai bosan ya untuk nontonnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.